Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karlandri David, mahasiswa Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memaparkan analisis bisnis model kanvas brand Kopi Kenangan yang merupakan ujian akhir semester dari mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship dengan dosen pengampu Ibu Ratih Anggoro Wilis. Pertama, sebelum kita menganalisis tentang bisnis model kanvas brand Kopi Kenangan, kita harus mengetahui dulu apa itu bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas adalah sebuah alat representasi yang digunakan untuk memberikan penggambaran alur suatu bisnis tertentu atau menggambarkan, memvisualisasi, dan menilai model bisnis. Bisnis model kanvas juga menjadi sebuah alat dalam strategi manajemen untuk menerjemahkan konsep konsumen, infrastruktur, maupun keuangan perusahaan dalam bentuk elemen-elemen visual. Atau bisnis model kanvas juga bisa diartikan sebagai konsep bisnis model yang mengandalkan gambar-gambar atau ide sehingga setiap orang memiliki pemahaman yang sama dan real terhadap tipe-tipe konsumen mereka, baik itu pengeluaran biaya, cara kerja perusahaan, dan sebagainya. Di bisnis model kanvas ini ada 9 elemen yang harus kita ketahui. Yang pertama ada customer, revenue, channel, key resource, cost, key partner, key activity, value proportion, dan customer relation. Nah, mungkin ini urutannya agak tertukar-tertukar, tapi ada 9 elemen dan itu adalah elemen dari bisnis model kanvas. Selanjutnya, sebelum kita menganalisis lebih jauh, kita harus mengenal dulu apa yang mau kita analisis, yaitu kopi kenangan. Kopi kenangan ini adalah sebuah brand kopi dari Indonesia. Kalau kita cari eh, gambaran tentang kopi kenangan ini, di kopi kenangan ini adalah industri retail yang didirikan pada tahun 2017, 8 tahun yang lalu, oleh Edward Tirtanata, James Pranoto, dan Cynthia Keronisa. Kantor pusat dari Kopi Kenangan ini ada di Jakarta dan memiliki banyak cabang hingga terakhir data dari 2024 itu ada 900 lebih. Lalu beroperasi di wilayah multinegara ada selain Indonesia ada Malaysia, Singapura, dan Filipina. Pemilik dari Kopi Kenangan ini adalah Edward Tirtanata dan produk yang dihasilkan ada kopi, susu, teh, juga roti dan juga mereka menjual merchandise. Situs web mereka kopikenangan.com. Oke, kita masuk ke elemen dari bisnis kanvas. Yang pertama adalah customer segment. Customer segment ini adalah elemen yang membahas mengenai target konsumen mereka, siapa yang mau membeli produk. Nah, kalau kaitannya dengan kopi kenangan, customer segment mereka itu adalah konsumen individu, baik pribadi-pribadi yang ingin mencari atau mengkonsumsi kopi berkualitas atau kopi yang harganya terjangkau, kopi kekinian atau bahkan kopi yang bisa jadi tempat menghabiskan waktu atau bahasa sehari-harinya itu kopi yang bisa nongkrong gitu. Customer segment di kopi kenangan ini juga bisa sek apa namanya pekerja kantoran atau mahasiswa yang mungkin gerai kopi kenangan ini juga nggak bukan hal yang jarang kita temui. Biasanya mereka juga dekat dengan perkantoran dan kampus-kampus, jadi mungkin mereka menyasar pekerja kantoran dan mahasiswa, juga pengguna aplikasi pemesan makanan dan minuman. Misalkan kita sekedar ingin mau beli kopi, tapi kita nggak tahu mau beli kopi apa, dan kopi kenangan ini ada di aplikasi pemesan makanan dan minuman. Misalkan contohnya ada di GoFood atau Shopee Food dan sebagainya. Lalu elemen kedua adalah value proposition. Proposition.
value proposition ini adalah nilai-nilai yang ingin ditawarkan dalam hal ini kopi kenangan kepada konsumen mereka. Dan menurut saya value proposition dari kopi kenangan itu adalah yang dijual kopi yang berkualitas, kopi dengan harga terjangkau, terus juga kopi kekinian, kopi lokal, dan kemudahan pemesanan. Jadi kadang mungkin kita kalau mau beli kopi tapi perlu effort juga kadang males, misalkan susah atau jauh tempatnya. Jadi mungkin value proportion yang ditawarkan kopi kenangan ini ya salah satunya kemudahan pemesanan. Elemen ketiga adalah channel. Channel itu adalah media atau saluran yang dapat kita gunakan untuk memasarkan produk dan berkomunikasi dengan calon konsumen kita. Dalam konteks kopi kenangan, channel yang mereka gunakan atau media yang mereka gunakan ada toko offline atau toko fisik di lokasi-lokasi strategis seperti tadi saya bilang bahwa toko kopi kenangan ini ada banyak cabangnya dari 900 lebih dan kita tidak sulit untuk menemukan toko kopi kenangan. Lalu media yang dipakai juga aplikasi kopi kenangan. Jadi kopi kenangan ini dia punya aplikasinya tersendiri, aplikasi kopi kenangan. Lalu ada platform digital yang memang mungkin digunakan dan bermitra seperti GoFood, GrabFood, dan Shopee Food untuk menjualkan atau memasarkan produk dari kopi kenangan ini. Elemen keempat adalah customer relationship. Customer relationship ini adalah hubungan dengan customer yang perlu dibangun dan dipertahankan. Elemen ini intinya adalah pelanggan dapat didorong untuk apa namanya mempertahankan pelanggan dan meningkatkan penjualan. Jadi kalau menurut kami kopi kenangan dalam menjalankan customer relationship-nya adalah menggunakan layanan yang responsif. Lalu ada program loyalitas dan promosi. Jadi eh, seperti yang saya bahas pada slide sebelumnya bahwa mereka ini punya aplikasi tersendiri di kopi kenangan ini, aplikasi kopi kenangan. Dan untuk mereka yang mendownload aplikasi kopi kenangan tersebut, biasanya ada poin tersendiri setiap pembelian dan poin ini nantinya bisa menjadi promosi atau potongan harga. Dan mungkin inilah yang disasar untuk mempertahankan pelanggan dan meningkatkan penjualan. Lalu mungkin untuk elemen customer relationship ini kopi kenangan berinteraksi juga melalui media sosial. Media sosial kopi kenangan itu ada di Instagram. Dan selain webnya tadi yang di awal, Instagram juga termasuk aktif dan mungkin dia mempromosikannya juga rutin dari story-story atau konten-kontennya gitu. Kita lanjut ke elemen kelima, revenue stream. Revenue stream ini adalah cara perusahaan menghasilkan uang dari tiap segmen pelanggan. Dalam konteks kopi kenangan ini, menurut saya adalah mereka menjual langsung kopi dan makanan di gerai mereka atau toko offline mereka. Lalu mereka juga untuk menghasilkan uang, mereka menjualkan merchandise. Jadi karena kopi kenangan ini udah menjadi brand yang terkenal di Indonesia, mereka juga jual merchandise. Merchandise-nya ini bisa tumbler atau mug yang ada tulisan kopi kenangannya. Juga mungkin dia menjual produk terkait kopi. Dalam hal ini mungkin biji kopi ya. Jadi kan kopi kenangan itu selain dia jual kopi yang sudah siap untuk diminum, dia juga jual biji kopi yang udah digiling gitu. Terus yang terakhir, mereka juga menjual melalui aplikasi mobil atau platform online gitu. Yang keenam ada key resources. Key resources ini aset yang dibutuhkan untuk menawarkan dan menyampaikan value proposition. Nah, dalam case kopi kenangan ini, key resources yang mereka terapkan itu ada biji kopi yang berkualitas, mungkin dari petani lokal atau rekanan mereka. Jadi kalau kopi kenangan mungkin juga kopi yang kalau kita pernah nyoba, dia punya ciri khas tersendiri juga. Lalu
Key resources selanjutnya adalah teknologi dalam platform aplikasi. Mereka berinteraksi dan mempromosikan produk-produk mereka dengan aktif. Terus ada tim barista atau spesialis media sosial untuk menjalankan media sosial mereka dan staf operasional lainnya. Yang ketujuh ada elemen key activity. Key activity ini adalah hubungan dengan customer yang dibangun dan dipertahankan bersama-sama masing-masing customer segment. Dalam case kopi kenangan ini ada 3 poin menurut saya yang menjadi key activity-nya. Key activity-nya itu adalah penyeduhan dan penjualan kopi yang praktis. Kenapa bisa praktis? Karena satu, gerainya banyak, kita tidak sulit untuk mendapatkan produk kopi kenangan dan dijual juga di platform-platform online. Yang kedua, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi, seperti tadi dijelaskan bahwa mereka punya aplikasi sendiri dan setiap beli ada poin dan poin itu terakumulasi. Jadi kita juga eh, punya aplikasi. Kalau kita pecinta kopi kenangan dan jadi pelanggan tetap ya aplikasi ini istilahnya terus diperbaharui gitu. Jadi friendly user dan berguna gitu. Kalau kita memang menjadi pelanggan dari Kopi Kenangan. Lalu ada pemasaran dan promosi. Selanjutnya adalah key partnership. Key partnership ini jaringan mitra dan pemasok yang membantu perusahaan menjalankan bisnisnya. Kurang lebih seperti itu. Key partnership dari Kopi Kenangan ini menurut saya adalah petani kopi yang jelas menjual atau menjadi pemasok biji kopi ke perusahaan Kopi Kenangan. Lalu ada pemilik ruang retail untuk ekspansi gerai, ada juga platform-platform online atau mitra-mitra dari Kopi Kenangan seperti Shopee, Food, Gojek atau Grab, di mana mereka produk-produk dari Kopi Kenangan ini tetap ada di layanan platform-platform online tadi. Lalu ada layanan aplikasi pengiriman untuk pemesanan online. Yang terakhir adalah elemen cost structure. Elemen cost structure ini adalah pemerataan biaya bagi tiap divisi untuk menjalankan aktivitasnya. Jadi tetap ada biaya untuk eh, kegiatan kopi kenangan ini bisa berjalan dengan baik dan menurut saya yang termasuk cost structure dari kopi kenangan adalah biaya bahan baku, baik itu biji kopi, susu atau apa packagingnya, terus ada biaya operasional gerai dan staff, ada juga yang terakhir biaya pengembangan dan pemeliharaan teknologi, juga mungkin terakhir itu ada promosi, biaya-biaya promosi, karena promosi juga bagian dari cost structure gitu. Sekian presentasi dari saya. Semoga ini bisa menjadi pelajaran juga buat kita, khususnya juga buat saya. Ini kesempatan yang baik juga buat saya, buat analisis yang mungkin kurang dalam atau kata-kata yang salah. Saya meminta maaf dan akhir kata saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih.